Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat adalah tiang agama karena akan ada azab mengerikan yang menimpa di dunia dan di akhirat apabila kita meninggalkan sholat. Ada sebuah hadis dari Jamur bin Jundab yang mengisahkan bahwa dahulu Rasulullah pernah mengisahkan mimpinya tentang siksa kubur kepada para sahabatnya. Ketika itu Rasulullah diajak dua malaikat mendatangi seseorang yang tengah terbaring. Di atas orang itu ternyata ada orang lain yang tengah membawa bongkahan batu. Tidak berselang lama, orang lain itu menjatuhkan batu itu ke kepala orang yang sedang berbaring hingga pecah kepalanya. Ketika orang yang berbaring kembali utuh, maka orang lain itu kembali melemparkan batu berulang-ulang hingga hari kiamat. Setelah melihat kondisi itu, malaikat kemudian menjelaskan kepada Rasulullah bahwa orang itu adalah orang yang melalaikan salat fardu 5 waktu. Kelak, siapapun orang yang melaksanakan salat dengan baik pasti akan mendapatkan kenikmatan dunia dan di akhirat. Tapi, kalau orang yang meninggalkannya, maka siap-siaplah mendapat azab yang sangat pedih. Di dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari dijelaskan bahwa kelak akan ada 15 siksaan kepada siapa-siapa yang meninggalkan sholat. Adapun 6 buah siksaan akan dialami orang itu ketika masih di dunia, 3 siksaan lain ketika mati, 3 siksaan lain di dalam kubur, dan 3 siksaan lagi setelah bangkit dari kubur. Siksaan di dunia bagi orang yang meninggalkan salat diantaranya, Allah akan mencabut seluruh keberkahan umur orang itu. Tentu hal ini akan sangat menyulitkan, karena hidup akan terasa berat, rezeki dan ekonomi terasa tercekik, dan akan banyak datang masalah dan musibah silih berganti. Selain itu, akan dihilangkan juga tanda-tanda kesalahan dari wajah orang itu. Ruginya lagi, seluruh amal-amal perbuatan baiknya tidak akan memperoleh pahala sedikit pun. Hal ini juga sangat disayangkan karena dapat menjadikan amal baik kita menjadi sia-sia dan tidak berguna. Selain itu, ketika orang itu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menolaknya dan tidak akan mengabulkan setiap permohonan dan doa-doa yang dipanjatkan. Mirisnya lagi, jenis orang-orang seperti ini tidaklah akan memperoleh sebuah bagian doa-doanya orang-orang yang soleh. Selain itu, semua ada 3 macam siksaan. Ketika orang yang meninggalkan sholat di waktu mati, orang itu akan mati dalam keadaan yang sangat terhina. Dia juga akan mati dalam kondisi lapar dan haus. Gambaran kehausan itu adalah apabila orang itu meminum air lautan, pasti tidak akan bisa menghilangkan rasa haus dan dahaganya. Peristiwa ini benar-benar sungguh menyiksa dan mengerikan. Setelah orang itu mati, maka dia akan menerima banyak sekali azab-azab kubur yang sungguh menyakitkan. Di antaranya, tubuh orang itu akan dihimpit dengan sekencang-kencangnya hingga membuat tulang-tulang rusuknya bersimpangan dan hancur. Ia tidak hanya itu saja, tubuh orang itu akan dibakar dengan bara api yang sangat panas. Sekali rasa sakit yang dialaminya itu sebenarnya belum seberapa dibandingkan kelak dengan siksaan bara api super panas yang ada di neraka di alam kubur.
Juga orang itu akan hidup dengan sesosok ular-ular raksasa yang sungguh mengerikan. Ular-ular raksasa itu bernama Asyuja al-Akra. Ular-ular inilah yang diutus Allah untuk memberikan pelajaran dan azab kepada orang itu. Tidak segan-segan ular itu akan menyiksa dengan sengatan dan kekuatannya kepada orang-orang yang semasa hidupnya kerap melalaikan dan meninggalkan salat. Tidak cukup sampai di alam barzah saja, setelah dibangkitkan di hari kiamat, orang-orang yang lalai terhadap salatnya akan menerima 3 buah siksaan yang sangat dahsyat. Orang-orang itu nantinya akan digelandang menuju padang mahsyar. Di akhirat, orang itu akan mendapat hisab yang sangat berat akibat perbuatannya. Ketika meremehkan salat semasa hidupnya, di waktu itu pula Allah sangat benci dengan hamba-hamba yang membangkang terhadap perintah-perintahnya. Sudah tahu bahwa sholat itu adalah sebuah perintah dan kewajiban bagi seorang muslim, tapi kenapa malah meremehkannya dan lebih mementingkan urusan duniawi? Inilah sebuah kerugian yang luar biasa, hingga membuat Allah sangat membenci tipe-tipe orang seperti itu. Akibat perbuatan buruk yang diperbuat selanjutnya, orang yang lalai salat itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Api-api neraka akan membakar dan menghanguskan orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang itu akan hidup bersama kawan-kawannya dari golongan manusia, jin, setan, dan iblis. Namun apabila orang-orang Islam yang lalai salat itu mati dalam keadaan membawa iman sekecil apapun, maka nantinya orang itu akan mendapat pertolongan untuk keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Seluruh umat Islam pasti akan masuk ke dalam surga. Namun apabila amal perbuatan buruknya lebih berat dari amal baik, maka orang itu harus masuk neraka dulu sebelum dimasukkan ke dalam surga. Wallahu bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjaga sholat 5 waktu dan dijauhkan dari siksa-siksanya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.